Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Kamis teman-teman, dan mungkin sebagian dari teman-teman penonton channelnya hobi bola ini sudah mengetahui bahwa hari kemarin mungkin ada juga yang menonton secara live. Kemarin di Istana Negara tentu ada proses reshuffle kabinet dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Dan salah satunya yang kemarin diangkat yaitu adalah Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, yang secara resmi ditunjuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan menteri yang sebelumnya, itu Dito Aryo Tejo ya. Nah, tentu kita tahu bahwa saat ini berarti Ketua Umum PSSI ini menjabat dua jabatan ya, menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus juga sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia, yaitu PSSI. Nah, untuk Menteri BUMN-nya sendiri itu sudah pasti dicopot dan akan digantikan oleh nama lain gitu. Yang jadi pertanyaan tentu, apakah Erick Thohir ini akan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI? Karena memang ya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga tentu Pak Erick Thohir nantinya harus bersikap netral kepada semua cabang olahraga yang ada di Indonesia ya. Kalau misalkan memang masih rangkap jabatan dengan memegang sebagai Ketua Umum PSSI, tentu nanti pastinya akan ada konflik yang terjadi ya. Pasti juga akan ada pandangan-pandangan lain dari beberapa federasi cabur yang ada di Indonesia gitu. Dan kabarnya juga ada berita mengatakan bahwa memang Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir akan melepas jabatannya atau akan mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Nah, tentu ini kaitannya memang jika nantinya Erick Thohir ini mundur dari Ketua Umum PSSI, tentu ada kaitannya dengan persiapan Tim Nasional Indonesia Senior menuju kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round keempat ya. Kita akui bahwa selama Erick Thohir memimpin Ketua Umum PSSI sampai dengan saat ini, tentu itu adalah hal yang sangat luar biasa ya dibanding dengan ketum-ketum lain sebelumnya gitu. Itu ada progres yang kita rasakan, walaupun kita tahu pasti ada beberapa keputusan dia, statement dia yang ya saya pribadi juga ada yang kurang setuju gitu. Tetapi secara overall tentu dengan dipimpinnya PSSI oleh Ketua Umum oleh Erick Thohir ini, saya sendiri merasakan dampaknya ya, terutama bagi Tim Nasional Indonesia ya. Di Liga pun juga ada beberapa yang terasa dampaknya gitu, walaupun memang perlu masih ada perbaikan juga, tetapi ya secara keseluruhan sangat-sangat berpengaruh ketika PSSI ini dipegang oleh Ketua Umum Erick Thohir gitu. Dan sebelumnya juga, di hari sebelumnya pada hari Selasanya, PSSI juga melakukan preskon ya, dan di situ ada beberapa jabatan yang dirombak. Salah satunya yang tadinya juga Erick Thohir ini merangkap jabatan di dalam federasi, selain jadi ketua umum juga jadi ketua komite wasit. Dia dicopot jadi ketua komite wasitnya dan digantikan oleh orang dari Jepang, Yoshimi Ogawa, karena memang menurut aturan dari FIFA bahwa di dalam organisasi federasi sepak bola ini tidak boleh rangkap jabatan gitu di internalnya ya. Kalau misalkan jadi ketua umum ya sudah fokus jadi ketua umum, jangan menjabat jabatan lain itu. Maka dari itu Erick Thohir mundur dari ketua komite wasit, dan ya sehari setelahnya, hari kemarin Rabu, Pak Erick Thohir diangkat dan ditunjuk menjadi Menpora. Dan tentu ini akan menjadi berita bergejolak gitu ke depannya, karena memang ini kaitannya dengan persiapan Timnas Indonesia menuju round keempat. Dan kabarnya juga jika memang ini benar-benar harus digantikan gitu, pastinya ada beberapa media yang mengatakan bahwa untuk sementara waktu mungkin ada dua kandidat yang bisa menggantikan Erick Thohir di kursi kepemimpinan Ketum PSSI, yaitu ya Waketum 1 Zainuddin Amali dan Waketum 2 Ratu Tisha gitu. Tentu pasti teman-teman punya pandangan sendiri lah. Apakah mungkin
pengennya dipimpin oleh siapa, tapi ya sejauh ini menurut saya selain dari Erick Thohir ya siapa lagi gitu yang bisa benar-benar concern untuk memimpin ketum PSSI ini. Dan juga pernah ada kasus kejadian bahwa ada salah satu negara di Eropa yang orang tersebut dia sebagai ketua umum federasi sepak bolanya sekaligus juga dia menjabat sebagai perdana menteri di negaranya, dan akhirnya dia dicopot sebagai konsil di FIFA karena memang tidak boleh rangkap jabatan. Nah, tentu mengacu kepada hal tersebut mungkin bisa dipastikan bahwa Erick Thohir ini akan mundur seperti itu. Jadi Erick Thohir juga selepas diangkat kemarin oleh Presiden Prabowo, dia juga ditanya oleh beberapa wartawan dan dia mengatakan bahwa tentu dengan kondisi sekarang ini saya akan serahkan ke FIFA katanya. Bagaimana, apakah FIFA melarang untuk rangkap jabatan atau seperti apa? Nah, tentu kita akan tunggu pastinya 1-2 hari ke depan apakah sudah akan diumumkan atau belum. Tetapi ya menurut saya sih harus segera secepatnya karena memang ya ini harus ditentukan untuk demi persiapan Indonesia menuju round keempat nantinya sebagai orang ketua umum baru nanti, supaya bisa segera cepat bergerak untuk persiapan timnas Indonesia gitu ya. Itu mungkin kabar dari kepemimpinan tertinggi di Federasi Sepak Bola Indonesia. Nah, selain itu juga tentu ya selain dari masalah yang dihadapi timnas saat ini terkait kepemimpinan tadi, yaitu juga ada info bahwa kemarin PSSI di preskon mengatakan terkait penyelenggaraan dari round 4 nanti, wasit yang akan memimpin pertandingan itu adalah wasit dari Kuwait gitu. Nah, tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pecinta sepak bola Indonesia merasa sangat keberatan ya. Dan PSSI juga sudah mengajukan surat keberatan bahwa jika dipimpin oleh wasit dari Kuwait ya, terutama wasit dari regional Arab lah, dari Jazirah Arab gitu ya. Karena memang kalau misalkan ini judulnya netral gitu, di round keempat ini tentu wasit yang harus ditunjuk ya harusnya dari regional lain gitu, dari Asia Timur kah atau dari negara-negara Uzbekistan, Iran, Tajikistan dan lain-lain boleh gitu. Tetapi ini tentu terlihat dari sisi non teknisnya ya menguntungkan negara tuan rumah gitu. Bahkan dari kuota kuota penonton yang ada di stadion pun bagi tim tamu Indonesia itu hanya diberi jatah sekitar 8% ya, mungkin ya sekitar 5.000-an mungkin dari seluruh kapasitas total stadion gitu. Padahal kita tahu bahwa orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang berada di Arab Saudi itu sangat banyak sekali dan mereka pasti ingin menyaksikan langsung perjuangan timnas di round keempat di Arab Saudi nanti. Terlihat ketika kita pernah bertemu Arab Saudi di round 3 ya di Jeddah, kelihatan kan suara gemuruh itu bahkan bukan dari tim tuan rumah tapi dari penontonnya kita sebagai tim tamu Indonesia. Nah, maka dari itu dengan dibatasi ini tentu ini juga merugikan kita dari sisi non teknis gitu. Itu yang memang yang kita khawatirkan dari sisi non teknis, apalagi kita punya pengalaman yang kelam ketika dipimpin oleh wasit asal Kuwait ya, teman-teman sendiri sudah pada tahu pasti. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah terkait melihat dari calon-calon lawan kita di round keempat ya, terutama tim tuan rumah Arab Saudi. Selain mereka diuntungkan dari sisi non teknis, tetapi mereka sendiri Arab Saudi ini tentu persiapannya sangat luar biasa ya. Mereka benar-benar kelihatan niat mereka ingin lolos, tidak ingin menyia-nyiakan peluang mereka untuk kembali tampil di Piala Dunia 2026 ini benar-benar terlihat gitu. Setelah mereka mengikuti ajang Gold Cup CONCACAF, uji coba dengan beberapa negara-negara di Eropa, bahkan mereka kemarin TC di Republik Ceko di Eropa. Jadi benar-benar mereka persiapannya sangat luar biasa dan baru-baru ini mereka mendatangkan pelatih khusus set piece atau skema bola mati dari Arsenal katanya ya. Nicolas siapa? Lupa saya namanya. Nicolas Joper ya kalau tidak salah. Ini benar-benar berarti keseriusan mereka untuk ingin kembali tampil di Piala Dunia 2026. Nah, sementara kita ketahui bahwa kita kemarin uji coba dengan China Taipei dan juga Lebanon, tentu masih banyak PR yang harus dilakukan oleh kepelatihan
Coach Patrick Kluivert, terutama dari sisi penyerangan. Ya, begitupun juga nanti ketika persiapan di round keempat pada tanggal 8 nanti, melihat dari jadwal para pemain inti di timnas Indonesia, terutama para pemain kita yang abroad di Eropa, itu benar-benar waktunya sangat mepet. Mungkin kalau dihitung persiapan bersihnya itu ya 1-2 hari gitu. Bahkan ada yang tanggal 4, tanggal 5 itu masih bermain itu. Nah, tentu ini hanya perlu waktu 1-2 hari untuk latihan, belum lagi nanti proses recovery dari perjalanan mereka. Nah, itu mungkin saat ini tantangan yang dihadapi oleh timnas menuju round keempat, mulai dari perubahan kepemimpinan, sisi non teknis yang dilakukan oleh tuan rumah, lalu juga mengenai persiapan dari tim internal kita pun juga menjadi tantangan gitu. Tapi mudah-mudahan dengan nanti kita tunggu kursi kepemimpinan PSSI ini mudah-mudahan segera ditentukan untuk bisa fokus persiapan dari tim nasional Indonesia ke depan ya. Ya sampai hari ini mungkin kurang lebih sekitar H-20 ya. Tentu itu waktu yang bukan waktu yang lama. Itu bukan waktu yang ideal untuk mempersiapkan 2 pertandingan yang sangat krusial menuju Piala Dunia ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.